Halo, Assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama Bu Christine. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 5. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Amatilah gambar hewan berikut. Nah, anak-anak, di sini ada gambar ayam, ada gambar bebek atau itik, gambar kucing, dan juga gambar ikan. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Mari kita pelajari bersama-sama. Ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Bebek merupakan hewan yang hidup di darat. Tapi bebek sering menghabiskan waktunya di air. Kucing merupakan hewan yang hidup di darat, dan ikan merupakan hewan yang hidup di air. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Kesimpulan karakteristik tempat tinggal hewan di atas bahwa tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan tersebut. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Perbedaan tempat hidup kucing dan ikan adalah kucing hidup di darat sedangkan ikan hidup di air. Menurutmu, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Jelas tidak ya? Kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama-sama. Jika kucing hidup di air, dia tidak bisa bernafas. Begitu pula sebaliknya. Ikan jika hidup di darat akan kesulitan bernafas. Apakah keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, memberi makan dan minum hewan peliharaan. Yang kedua, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan. Yang ketiga, memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang secara teratur. Yang keempat, mengobati ketika sakit dan memberinya vaksin. Yang kelima, memberikan perhatian dan kasih sayang. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Sekarang mari kita kaitkan ciri-ciri khusus ayam, bebek atau itik, kucing, dan ikan yang telah kita bahas tadi dengan karakteristik tempat hidupnya. Ayam, ciri khusus yang pertama, termasuk hewan omnivora atau pemakan segala. Yang kedua, termasuk jenis unggas. Yang ketiga, bernafas dengan paru-paru. Yang keempat, termasuk hewan ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Yang kelima, memiliki cakar untuk mengais makanan di dalam tanah.
Yang keenam, memiliki bulu untuk melindungi dari hawa dingin. Yang ketujuh, memiliki paruh panjang dan runcing untuk mengambil makanan. Sedangkan bebek atau itik, ciri khususnya yang pertama, termasuk hewan ovipar dan jenis unggas. Yang kedua, bernafas dengan paru-paru. Yang ketiga, memiliki kaki yang berselaput, memudahkan berenang dan berjalan di atas lumpur. Yang keempat, paruh berbentuk sudu untuk memudahkan mencari makanan di lumpur. Yang kelima, leher panjang untuk memudahkan bebek mengais makanan di air. Yang keenam, bulu berlapis lilin sehingga tidak basah saat berenang. Kucing, ciri khusus yang pertama, memiliki mata yang tajam berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Yang kedua, memiliki misai atau kumis yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di tempat yang gelap. Yang ketiga, memiliki bantalan halus di telapak kakinya berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya saat berjalan. Yang keempat, alat keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Ikan, ciri khususnya yang pertama, memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Yang kedua, bernafas dengan insang. Yang ketiga, memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. Nah, anak-anak, sekarang mari kita cari tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Cicak, apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau di langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat melepaskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu berupa iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Hewan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut? Kelompokkan hewan tersebut berdasarkan karakteristik tempat hidupnya.
Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber seperti buku perpustakaan, internet, atau narasumber. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni seperti karya seni mozaik yang telah kamu buat sebelumnya. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Christine. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Bu Christine selanjutnya. Dadah.